kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Terima kasih yang sudah datang hari ini. Kita Bu Nisa datang. Silakan Bu Nisa. Alhamdulillah. Bu Nisa awas kita datang. Maaf mengganggu. Enggak Bu. Masuk. Kabarnya Pak? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu. Ini kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Hari ini kita didatangi oleh Ibu Nisa. Bu Nisa, hari ini kita akan mendiskusikan tentang penyusunan tujuan pembelajaran bagi mata pelajaran seni dan prakarya. Nah, nanti mungkin perlu kita mendengarkan juga masukan-masukan dari Bu Nisa, bagaimana sebaiknya kita menentukan tujuan itu. Walaupun ini Bapak Ibu ini berkompetensi untuk ini, tapi mungkin lebih sempurnanya ya Bapak Ibu. Nah, ini sementara ini Ibu minta daftar hadir ya. Ya, silahkan mengisi daftar hadir dulu. Bisa ini kali pertama, karena kali pertama ini saya pilih untuk materi seni dan prakarya. Kenapa saya pilih itu? Karena Bapak Ibu yang berkompetensi di sini ternyata ini adalah mata pelajaran pilihan yang kadang-kadang di semester ini bisa diajarkan, bisa juga tidak gitu. Jadi ini yang kadang-kadang memberi hati kepala sekolah terhidup. Walaupun saya percaya kompetensi ini sudah ada dan anak-anak ini kemarin juga sudah ada yang ditampilkan, ya. Tetapi kita akan memperbaiki karena di PMM kita Bapak Ibu yang jatuh atau yang masih kuning belum hijau itu adalah kualitas pembelajaran. Ya, literasi kita naik, numerasi kita naik, tetapi kualitasnya kenapa turun? Nah, nanti kita mulai dari cara penyusunan tujuan pembelajaran itu. Apakah tujuan pembelajaran ini kita sudah membaca apa yang menjadi modal dasar kita, kemudian apa yang bisa kita kembangkan, ya. Nah, ini kita mulai dari Bu Rara dulu ya, mungkin ya. Ya, ini nanti daftar adanya rangkap ya. Nanti kita selesaikan di akhir. Silakan ya. Silakan Bu Rara untuk memaparkan dulu. Jadi apa yang menjadi potensi kita, kemudian dari potensi itu Bapak Ibu yang menentukan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu nanti kisahnya kira-kira permasalahan apa yang akan timbul. Dari permasalahan itu ide apa yang bisa pian tuangkan sehingga tujuan tadi tetap tercapai. Mudah-mudahan lebih baik, ya kan? Ya, silakan Bu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun diberi waktu untuk memaparkan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, Bu ya. Di sini mungkin saya melihat dari keadaan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Madastana itu, saya lihat mereka itu sangat aktif dan mahir dalam memanfaatkan gadget, Bu. Dan saya lihat juga untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Madastana ini mereka sudah ada bekal kalau mereka itu bisa berwirausaha melalui atau menggunakan dengan cara jualan online, Bu. Nah, sehingga saya ingin mengajak anak-anak tersebut untuk berwirausaha, di mana dari tujuan yang saya inginkan adalah siswa itu membuat pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Contohnya seperti kue cincin, Bu. Kan biasanya
di mana pembuatan kue cincin ini kan bahan-bahannya itu mudah didapat di daerah sekitar ini kan Bu. Nah kayak bahan yang mudah didapat, alat-alatnya pun mudah dicari, sedangkan cara pengolahannya pun sangat mudah. Nah tapi di sini anak-anak kan biasanya mereka membeli kue cincin itu kan tidak kue cincin yang dimodifikasi, sehingga saya ingin mengajak anak-anak tersebut memodifikasi makanan khas daerah tersebut. Contohnya misalkan makanan khas daerah yang dimodifikasi kue cincin. Biasanya kan kue cincin hanya di bahannya gula merah, tapi saya ingin anak-anak SMA Negeri 1 Bandestani bisa memodifikasi, misalkan kue cincin rasa coklat, rasa durian, seperti itu. Oh, jadi tujuannya apa? Tujuan yang pilih? Tujuan yang saya pilih yaitu siswa itu bisa membuat atau mengolah dengan bahan dan alat teknik, prosedur dan sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yaitu tadi mengolah makanan kue cincin yang dimodifikasi lah, itu yang saya inginkan. Ya, kira-kira kalau dalam pembuatan kue cincin itu kira-kira permasalahan apa yang mungkin timbul nanti? Oh, permasalahannya itu mungkin Bu lebih ke siswi atau ke siswa yang laki-laki Bu, karena siswa laki-laki itu kan paling sering mengeluh kalau masalah memasak Bu. Nah, mungkin itu kendalanya. Lalu idenya untuk mengatasi itu gimana? Idenya untuk mengatasi itu saya harus menjelaskan lebih detail tentang materi dan praktek agar siswa tersebut tertarik lah. Misalkan dulu menampilkan video-video atau harus lebih sering lagi praktek dengan anak-anak biar anak-anak tersebut atau siswa laki-laki tersebut agar lebih tertarik lagi dengan praktek pengolahan makanan khas daerah ini. Kalau misalnya kue cincin ini gagal, alternatifnya apa? Mungkin akan dicoba lagi. Oh, dicoba. Kan dicari yang lain, bukan dicoba lagi. Dicoba ya? lagi. Oh, dicoba lagi. Oke. Terima kasih mungkin itu ya. Nanti dilanjutkan disusun untuk perencanaan pembelajarannya. Iya, silakan Pak Edi. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tujuan pembelajaran yang ingin ulun sampaikan ini berkaitan atau dilatar belakangi karena banyaknya siswa yang melakukan aksi coret-coret di meja, di kursi, di dinding. Nah ini sangat merisaukan sehingga perlu penanganan ini Bu. Dari situ latar belakang demikian saya ingin menumbuhkan ide kreatif anak-anak ini yang tadinya bersikap katakanlah sedikit liar lah di meja-meja yang harusnya untuk belajar jadi kotor dan jelek gitu. Jadi saya ingin menumbuhkan ide kreatif anak-anak yang sebenarnya sudah kreatif, cuman salah tempat. Jadi membuat lukisan atau tulisan atau grafiti yang bukan di dinding atau bukan di meja, tapi di media yang benar-benar untuk mereka bisa berkarya. Itu misalnya di kertas dulu kan, jadi melukis 2 dimensi Bu. Nah melukis 2 dimensi ternyata sebagian besar anak-anak ini kreatif sebenarnya ya. Hanya salah tempat selama ini. Hanya saja Bu, mereka itu sebenarnya dalam menuangkan ide gagasan mereka tidak bisa menarasikan. Tidak mampu menarasikan. Misalnya saya ini idenya ini loh Pak, tapi dia tuh nggak bisa menarasikan, sehingga itu menurut saya itu masalah. Nah untuk mengatasi masalah itu tentu saya harus banyak-banyak melatih untuk mereka bernarasi dalam membuat ide, menumbuhkan gagasan, gagasan ide kreatif. Nah alhasil sebagian besar pada dasarnya suka, anak melukis itu suka ya, apalagi yang tulisan-tulisan indah itu grafiti itu. Nah pada dasarnya mereka suka ya? Iya hanya salah tempat aja. Andai kata di sini difasilitasi, mungkin di dinding belakang sana disuruh membuat grafiti, jos itu Bu, bisa bagus itu ya masalahnya ya
masalah apa ini dana juga kan, ya itu Bu. Makasih Bu itu Bu. Ya, itu tadi berarti tujuannya adalah menumbuhkan gagasan, ide gagasan kreatif. Ya. Kira-kira permasalahan yang akan muncul apa? Masalahnya biasanya permasalahan yang muncul itu anak-anak kurang mampu menumbuhkan gagasannya ini, menciptakan idenya itu nah. Menuangkan idenya itu. Bukan pertama menciptakan idenya ini yang kira-kira masalahnya Pak. Masalahnya itu. Jadi perlu banyak latihan itu Bu. Nah, sekarang kreativitas yang apa yang bisa untuk mengatasi masalah itu? Pian mau melakukan apa? Ya, tentu saja ini step by step Bu ya. Pertama untuk melukiskan lukisan sederhana yang dalam bentuk 2 dimensi. Nanti tahap berikutnya 3 dimensi. Kalau sudah diasari, kalau sudah idenya itu muncul, insya Allah kalau medianya lengkap bisa. Yakin ya Pak ya? Yakin. Ya. Ini dari seni rupa Bu. Ini Pak Nanda dari seni musik ya, seni suara. Silakan Pak Nanda. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya juga mengajar seni budaya, tapi yang kelas 10. Di sini saya persiapannya Bu, yaitu melihat pengaruh budaya dari luar negeri maupun pengaruh budaya modern yang sangat marak, yang sangat digandrungi oleh siswa-siswi kita. Sehingga tujuan saya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengenal konsep, bentuk, dan jenis pertunjukan musik tradisional agar bisa menjaga warisan leluhur negara kita. Permasalahan yang mungkin akan muncul adalah peserta didik kurang aktif dalam kegiatan belajarnya. Kalau siswanya kira-kira kreatif nggak ya Pak? Kalau di seni musik Pak? Kreatif itu kita melihatnya ketika ini ya mungkin ya. Kalau dibilang kreatif, setelah saya kalau asesmen awal saya lihat semuanya kreatif aja. Ada apa namanya? Ada unsur kreatifnya. Cuma kayak tadi dibilang Pak Edi, mereka belum mampu menarasikan, menunjukkan. Ya mungkin karena gadget ini kan permasalahan kita semua Bu ya zaman sekarang. Sehingga mereka mulai hanya scroll dan sebagainya, sehingga jadi kurang aktif. Ya, untuk itu ide apa yang Pak Nanda lakukan supaya yang tadi yang tidak muncul tadi menjadi muncul, kira-kira gimana? Insya Allah saya akan melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi maupun dengan teknik window shopping Bu ya. Jadi mereka berkelompok-kelompok, di mana kelompok satu mencari konsep pertunjukan musik tradisional, kelompok satu lagi bentuk pertunjukan musik tradisional, satu lagi jenis pertunjukan musik tradisional. Kemudian mereka saling seperti jual beli. Ayo kelompok kamu ada apa? Kelompok saya ada ini. Yang itu mereka bertukar. Lalu mereka akhirnya semua melengkapi. Insya Allah mungkin bisa memecahkan masalah. Akhirnya siswa-siswa itu akan dibawa kemana tuh Pak? Endingnya ya, mereka akhirnya mampu mengenal, bahkan bukan mengenal lagi, bisa mampu menjelaskan latar belakang atau ciri-ciri dari pertunjukan musik tradisional yang ada di Nusantara, khususnya Kalimantan Selatan. Saya kira itu nanti bisa disusun nanti ya Bapak Ibu ya, disusun perencanaan pembelajarannya dengan tadi tujuan yang hendak dicapai. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada saya, Prara dulu? Sudah, Pak Edi mungkin ada? Pada dasarnya anak ini banyak yang kreatif di SMA Mandastana walaupun ditinggal di desa ya. Iya. Hanya saja mungkin media kita yang belum maksudnya media untuk proses belajar mereka itu yang kurang terpenuhi di sini. Misalnya saya mau nyuruh anak beli cat air Ibu ya. Cat air itu harganya juga nggak main-main Bu, mahal. Jadi
ya terbentur di Jauh situ juga, Bu, ya. terbentur Iya, ya itu Bu. tempatnya jauh ya Pak. Iya, Iya. nah itu sebenarnya itu Berbiaya. aja. Mungkin sama dengan prakarya juga Bu, berbiaya lah, karena praktek kan beli bahan. Iya. Iya, itu Bu. Iya, makanya nanti mungkin untuk prakarya ini juga menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Iya. Jadi misalkan itu karena kalau di seberang lautan sana bukan dari jauhnya itu, tapi apa yang ada di daerah kita ini yang tidak, istilahnya apa, pengorbanannya kecil tapi hasilnya besar secara ilmu ekonomi, ya kan? Nanti mungkin ke Pak Nanda, kalau ada alat musik tradisional kita itu mungkin bisa ini, dan bisa kalau di seberang itu yang pakai apa Pak, istilah kayak bumbung kayak iya kan. Kemarin Nah itu kan apa, musik apa bambu, tuh Pak? yang Musik dari bambu atau musik istilahnya apa tuh? Apa ya? Istilahnya Musik pukul tuh Angklung. apa Pak? Jenis musik apa itu Pak? Ya, Pukul. akustik ya Pak? Iya, akustik. Ya, saya kenalnya dari belajar dari Pak Nanda. Gitu. Ini, jadi ini Akustik ya, ya, tanpa menggunakan jadi mungkin nanti dari Pak Nanda karena arahnya dari seni tradisional tadi bisa mengarah ke akustik ya Pak ya. Nggih. Ya, di akustik. Kalau suara yang pas-pasan ternyata Pak Nanda ini juga ahli melatih. Dan yang saya kagumi beliau sabar. Itu berkat Pak Edi juga Bu. Sebenarnya saya kurang sabar. Kami sering pas lagi istirahat tuh kita sering Bu sharing. Itu teman sejawat. Oh, teman Sejawat, sejawat. iya. Juga kalau Bu Rara nih kreatifnya di makanan, di kerajinan ya, Bu. Ya, ini banyak idenya. Walaupun beliau latar belakangnya tari, seni tari. Ya, ya mungkin Bu Nisa ada yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak kesempatannya Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati ya, sambil mengamati karena saya di sini hari ini sudah janjian sama Ibu Kepala Sekolah untuk pendampingan terkait dengan observasi yang ada di PMM. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan sekali saya bisa melihat langsung bagaimana kepala sekolah bisa melakukan percakapan dengan guru-guru. Sini gurunya seni dengan guru prakarya ya Bu ya. Nah, jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kepada Ibu Purwaning, tentu ini menjadi penggalian dari kepala sekolah yang sudah direspon positif oleh guru-guru ya, di Bapak Ibu ya, di tiga orang guru. Dan di sini yang ingin saya sampaikan kepada kepala sekolah terkait apa yang sudah Ibu lakukan ya tadi ya. Jadi coba Bu, karena kita niatnya di sini adalah coaching dengan Ibu Kepala Sekolah ya untuk hari ini. Kebetulan sekali setelah ada kegiatan observasi ke guru langsung, wawancara gitu ya terkait apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut, maka saatnya bisa coaching dengan Ibu ya. Jadi kira-kira Ibu tujuan apa yang pertemuan kita hari ini, apa tujuannya sebetulnya Ibu? Ini dari observasi ini saya membawa Bapak Ibu ini sekaligus menggali. Kalau kemarin karena saya baru kepala sekolah baru ya, kepala sekolah baru, tentu lalu membandingkan dengan sekolah lama. Nah ternyata ini potensinya ada. Saya melihat potensinya ada, gurunya berpotensi, siswanya berpotensi, tapi tadi belum muncul. Nah, tentunya harus dipilih tujuan pembelajaran yang tepat agar memberikan nuansa pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Walaupun ini kurikulum merdeka, tetapi pembelajaran yang menyenangkan itu dengan teknik-teknik yang ada itu ternyata tidak kalah menariknya dengan kita yang ini kurikulum merdeka, siswa boleh memilih, ternyata tidak semuanya seperti itu menurut saya. Karena hal aneh yang terjadi di Kalimantan Selatan ini, numerasinya tinggi, literasinya tinggi, kualitasnya tetap masih menengah. Jadi ada apa, ada kesalahan apa gitu. Makanya di dalam BMM ini saya lebih memilih ke tahap awal Bu Nisa, karena
menentukan tujuan itu penting. Nah, dari tujuan itu nanti diharapkan kreativitas muncul. Ketika perjalanan nanti diharapkan Bapak Ibu ini bisa menyesuaikan terus. Walaupun itu sudah tertulis A, Bapak Ibu bisa menulis A+1, A+2. Tidak harus A tadi. Jadi bisa langsung dikembangkan A+1, A+2 dan sebagainya untuk mengejar mutu kita, dan insya Allah nanti di bulan Desember kita bisa melihat hasil-hasil yang Bapak Ibu ini bisa di bulan Agustus ini kita dapat kehormatan sebenarnya untuk paduan suara, untuk askib di kecamatan itu, dan hasilnya baik walaupun menurut Bapak Ibu masih lebih baik tahun yang lalu ya Pak ya, katanya gitu ya masih. Tapi kalau menurut saya sudah bagus banget Bu, karena anak-anak bisa menyajikan kemarin lagu wajibnya ya Pak ya, kemudian juga ada lagu pilihannya itu dari lagu-lagu perjuangan, dan itu dibawakan secara bagus. Dan yang lebih membanggakan bagi Pak Nanda itu yang dipilih kemarin adalah siswa kelas 10. Ternyata kelas 10 ya Pak Nanda, di luar dugaan kita, orang yang baru dikenal oleh Pak Nanda ternyata hasilnya bagus. Nah ini hasilnya ya, makanya ini nanti saya akan mendorong Bapak Ibu ini untuk bisa menuangkan itu di dalam perencanaan, kemudian dilaksanakan sambil diperbaiki permasalahannya. Kita lihat nanti di bulan Desember hasilnya. Luar biasa Ibu ya. Ya, mudah-mudahan PMM kita bergeser. Kemarin juga sudah ada AM-nya mudah-mudahan juga lebih memuaskan, karena yang terpilih di AN itu ternyata anak-anak yang cukup kreatif, walaupun 1-2 mungkin kembangnya yang dibawa, tapi yang lain itu yang terpilih secara acak oleh pusat itu adalah anak-anak yang cukup mantap kreatifnya. Mudah-mudahan kita tahun ini PMM kita hijau semua rapor pendidikan. Amin. Luar biasa Ibu, tujuannya sudah Ibu sampaikan ya, panjang lebar, dan memang seperti kepala sekolah seperti Ibu nih yang mantap ya, jika ditanya sedikit tapi sudah banyak gitu ya, memberikan ide-ide yang luar biasa. Nah, terkait target perilaku Ibu ya, target perilaku di PMM itu kan Ibu memilih kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, bisa Ibu dijelaskan gitu ya, permasalahan dari situnya apa? Yang kenapa muncul pilihan itu? Karena ini kan PMN ini baru pertama, saya nggak mungkin memilih langsung ke perencanaan. Yang paling utama adalah menetapkan tujuan sederhana tapi efektif dan efisien tadi. Jadi saya tidak akan langsung melangkah ke perencanaan. Mungkin Bapak Ibu juga bingung dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau dulu tujuan itu ditetapkan di silabus itu langsung dari pusat, sekarang ini kita harus melihat istilahnya anakku ini apa yang ada di dalam anak-anak itu, kemudian apa yang tersaji di lingkungan, bisakah kita ramu menjadi suatu tujuan yang bisa diraih dan dibanggakan oleh anak itu sendiri. Itu namanya kurikulum Merdeka. Kita melayani ya Bapak Ibu ya, melayani. Kalau di guru penggerak itu istilahnya ada menghamba, tapi bukan artinya menghamba lalu kita nurut seenaknya diperlakukan anak, itu bukan. Artinya potensi yang ada di anak ini kita giring, kita arahkan, kita rumuskan tujuan yang tepat untuk bisa kita capai. Kita pilih yang sederhana dulu dan kita buat nanti perencanaan yang cukup sederhana aja, tapi hasilnya langsung bisa kita lihat gitu. Dan ini mungkin Pak Edi sudah menyiapkan juga lukisan muralnya ya Pak Edi ya, sudah disiapkan. Kemudian sudah ada ya tadi, karena melihat Pak Edi melihat anak ini sukanya coret-coret, tapi belum ada. Sampah juga berserakan ini, tapi nanti sampah dan coret-coret anak-anak akan dituangkan oleh Pak Edi dengan lukisan mural tadi. Nah nanti juga
Bu Rara selain nanti masakan juga ada keterampilannya ya Bu Rara. Kerajinan ada. Jadi ada kuliner, ada kerajinan di tahun ini. Oke, luar biasa Ibu ya penyampaian terkait dengan lebih detailnya apa gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi gitu ya, coba Ibu telaah kembali gitu ya, kaitan antara indikator apa yang sudah Ibu ambil itu dengan mungkin dengan rapor pendidikan itu seperti apa Bu, bisa ditelaah kembali gitu. Ya, saya tadi memilih untuk mendiskusikan tujuan. Iya. Tujuan ini apa? Tujuan itu adalah tonggak pertama kita ya. Tongkat pertama yang akan kita capai ini dengan tujuan ini, tujuannya sudah mantap, baru dimasukkan ke perencanaan. Nah, perencanaannya diharapkan bisa memperbaiki kualitas pembelajaran itu, sehingga kualitas pembelajaran ini tidak lagi ngawur ngambang ke sana kemari. Asal di buku ini ada, tapi tujuan kita tidak. Buku itu hanya jendela dunia yang ibaratnya membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan ini. Tapi potensi anak kita ternyata tadi sudah diceritakan oleh Bapak Ibu tadi, kreatifnya ada, idenya ada, cuma menuangkannya belum. Nah, nanti dibantu dengan tujuan yang akan dirumuskan oleh Bapak Ibu tadi, dengan latar belakangnya, dengan permasalahan yang ada, seharusnya apa yang bisa kita lakukan nanti dituangkan di dalam perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran bisa diterapkan di dalam pembelajaran sehari-hari, diharapkan kualitas pembelajarannya akan meningkat. Sehingga yang kuning tadi diharapkan jadi hijau. Amin, 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 ya. Alamin. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas responnya gitu ya, atas penjelasan yang luar biasa ya Bu ya. Nah mungkin saya mau menanyakan apa yang akan Ibu lakukan, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan rapor pendidikan yang masih rendah Ibu, intensi kualitas pembelajarannya. Tadi kan sudah Ibu memilih target perilaku ya Bu ya yang di PMM itu. Kira-kira dari yang 3 orang guru ini kan ini hanya sampel ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya lagi gitu agar harapan rapor pendidikan itu nantinya bisa meningkat? Ya, ini awal karena bidang seni dan prakarya ini adalah mata pelajaran yang gurunya ada, pembelajarannya itu dipilih oleh siswa. Sehingga ketika siswa itu tidak memilih, ya mereka mau apa. Tapi karena ini ada kebijakan-kebijakan dan ini nanti tidak hanya ke seni dan prakarya, nanti sebenarnya saya sudah juga melakukan observasi yang tidak resmi tapi kepada beberapa orang guru. Jadi ini yang tindakan-tindakan, dan mungkin nanti setelah rencananya ini modul ya, sekarang istilahnya modulnya sudah terbentuk, nanti itu pelaksanaannya ada, mungkin saya akan membuka diskusi kembali dengan mereka langkah-langkah apa yang ini. Kemudian karena saya latar belakangnya kimia, guru kimia itu sudah istilahnya saya langsung supervisi kemarin, langsung mencontohkan bagaimana trik-trik ringan untuk mereka bermain tapi tetap belajar. Nah itu yang diharapkan nanti, sehingga nanti itu akan berlaku untuk semuanya. Nanti akan saya perlakukan juga kalau ada keluhan dari siswa atau keluhan dari Bapak Ibu guru, nanti akan kita cari jalan keluar bersama-sama, kemudian kita praktekkan kembali dan kita akan lihat respon dari anak-anak sampai nanti insya Allah nanti responnya juga ke orang tua. Umpan balik ke orang tua. Nanti ada istilahnya diskusi ringan, mungkin di tengah-tengah pembelajaran, nanti mungkin di bulan September akhir atau Oktober akhir, nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengambil istilahnya Bu itu, mengambil pendapat anak-anak dan orang tua dengan perubahan pembelajaran yang luar biasa ya Bu ya, untuk tindakan kedepannya tuh apa gitu ya, agar
nanti rapor pendidikan itu bisa meningkat, terutama di dimensi kualitas pembelajaran. Nah, untuk agar apa yang Ibu sampaikan tadi terlaksana dengan baik, komitmen apa yang akan Ibu sampaikan? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan mengawal Bapak Ibu ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu di sini tidak ada yang takut dengan saya. Ya. Komunikasi baik, jadi nanti mereka akan ngobrol, dan bahkan Bapak Ibu di sini ada yang jujur, Bu Nisa. Ya. Jujur, saya nggak bisa melakukan pengelolaan kelas, ada yang jujur begitu, sehingga berdiskusi dengan kami, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang tadi yang mengatakan saya tidak bisa, ternyata dilihat baik loh, gitu ya. Baik, ternyata beliau masih merasa kurang, dan alhamdulillah itu Bapak Ibu di sini istilahnya kalau diberi masukan juga oke. Ya, saling sharingnya, jadi saya bisa mengambil kesulitan mereka apa dan apa, tapi untuk balikan kembali ke mereka juga terbuka. Jadi itu yang akan saya ikuti terus, dan mungkin nanti sekali-sekali mungkin saya akan masuk ke kelas Bapak Ibu, ya. Ini yang sudah, nih IPA yang sudah saya masuki IPA, cuma yang ini seni, ya Pak Nanda kemarin waktu belajar sudah saya masuk juga, Rara juga, Pak Edi pernah ya Pak Edi ya? Di ruang seni, langsung di ruang seni. Jadi mungkin pendampingan langsung ya. Komitmen luar biasa ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu juga berkomitmen banget ini. Ya. Dengan komitmen tadi kapan kira-kira mau dilakukan, Bu, komitmen itu? Kalau ini sebagian sudah jalan. Sudah jalan. Cuman di Pak Nanda kemarin lagi latihan ya Pak Nanda ya. Lagi persiapan yang 17-an itu saya ikut duduk langsung di sana. Tapi anak-anak begitu gembira, begitu ini pokoknya dengan Pak Nanda juga oke. Jadi ini sudah berjalan, Bu, cuman belum semua mata pelajaran belum. Belum, masih yang pengalaman semester lalu, oh ini yang kurang, ini ternyata dapat respon baik, hasilnya meningkat, apakah ini juga tetap meningkat gitu. Oke, luar biasa Ibu ya. Terus dukungan dari siapa saja, Bu, untuk menjalankan komitmen itu, Bu? Dukungan dari siapa saja, Bu? Ya, yang pertama memang dari Bapak Ibu pengajar sendiri. Bapak Ibu pengajar nih selalu mencari ide bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik ya. Kemudian dari guru-guru BK juga responnya juga bagus. Dari para wakasek juga banyak memberikan dukungan. Jadi dari semua pihak ya, Bu ya. Ya, termasuk komite sendiri juga ada respon. Ya alhamdulillah, luar biasa. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, mulai tadi kita ketemu ya Pak ya, sampai observasi juga saya melihat langsung gitu ya, karena memang undangan dari beliau mulai malam tadi itu kan teleponan. Jadi saya sangat bersyukur bisa mendengarkan langsung gitu ya apa yang memang harus saya gali dari Ibu Kepala Sekolah, dan tentu tadi juga Ibu sebenarnya sudah melakukan coaching kepada Ibu Bapak Ibu bertiga ya. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya ketika kita coaching itu seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah mendapatkan sudah tahu clue-nya itu apa gitu, dan melihat dari apa yang disampaikan tadi, Ibu sudah memberikan jawaban solusi atas permasalahan yang utama dari rapor pendidikan tadi ya, dari dimensi kualitas pembelajaran yang masih yang kuning, warnanya oranye ya. Jadi harapannya semoga nanti kedepannya itu bisa menjadi meningkat dan warnanya menjadi hijau. Amin. Itu harapannya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, luar biasa. Kita sudah bercakap-cakap di sini. Mohon maaf jika saya mengganggu aktivitas Ibu Kepala Sekolah ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi di momen bulan depan ya Bu ya kita ya. Minggu pertama insya Allah kembali ke sini lagi, kita akan melakukan coaching dalam mungkin tema yang berbeda. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu. Kayaknya mau ini ya ditunggu sudah di luar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, langsung aja ya Bu. Terima kasih kedatangannya.
Makasih Bu. Oke, langsung Ibu Rara. Langsung Ibu Rara ya. Ini, Pak. Makasih, Bu. Ya, makasih banyak. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Hati-hati pulang. Ya. Terima kasih Bu. Nggih. Ibu.